ongoing thing. Oke guys, welcome back with me. Selamat kembali di channel ini. Ya, jadi jangan kaget dengan set sekarang karena emang temanya bukan tutorial, emang temanya bukan vlog juga. Jadi kali ini kita akan membuat video paranormal experience. Kenapa gue membuat konten ini? Karena konten ini adalah wadah dimana gue dan kawan-kawan gue, teman-teman gue bisa mencurahkan tentang pengalaman paranormal experience mereka. Dan di sini gue udah kedatangan temen gue namanya Valentino Dendi. Dan jangan lupa nanti kalian untuk follow IG-nya, nanti akan gue kasih tahu di video itu atau nanti gue kasih deskripsi di deskripsi. Jadi oke. Jadi sekarang katanya dia mau cerita tentang paranormal experience-nya dia. Tanya itu di rumahnya sering banget ada kayak entah penampakan, entah suara-suara yang jarang didengar sama orang biasa tapi bisa didengar sama orang-orang yang nggak sengaja dengar, atau emang dia punya kemampuan khusus atau indigo. Jadi apa cerita lu bisa diceritain? Oke, mungkin gue mulai dari mungkin ngomongnya agak santai aja ya. Jadi ini tentang di rumah aku sih. Terus jujur terus terang itu aku orangnya nggak bisa lihat apa-apa. Maksudnya kayak Berarti lu bukan indigo ya? Berarti kayak lu cuman kayak ngerasa sejenis dengan alam gaib itu aku nggak bisa lihat apa-apa. Maksudnya bukan kayak nggak bisa lihat buta gitu, bukan ya, nggak yang buta gitu. Tapi kalau tentang alam gaib itu aku nggak bisa lihat apa-apa. Kita aku jujur. Dan terus aku juga mungkin benar-benar nggak ada sama sekali yang namanya indra keenam di dalam diri aku. Oke. Jadi apapun yang orang lain rasain, apapun yang orang lain lihat tentang hal begituan yang tentang berbau gaib, aku mungkin nggak bisa lihat. Tapi semua orang pasti punya yang namanya ketakutan masing-masing. Apalagi yang namanya imajinasi masing-masing, semua orang pasti punya. Dan aku nggak tahu selama ini yang aku rasain itu cuma sekedar imajinasi atau bukan. Tapi mungkin nggak ada salahnya kalau aku sharing di sini. Oke, yang pertama itu tentang rumah aku. Jadi aku tinggal di Jalan Kantinaya sana, nomor 282 tepatnya. Di sana aku sering ngerasain yang hal-hal yang berbau bukan manusiawi gitu. Jadi bukan ya bisa disebut mungkin sebenarnya aku terusnya nggak percaya. Cuma aku menganggap itu dengan bulu yang merinding itu kok anggap sesuatu yang nggak enak gitu. Maksudnya keberadaan sesuatu yang nggak enak dirasain itu udah aku anggap hal lain gitu kalau bisa bulu merinding. Terus nah, jadi aku itu orangnya kan suka tidur di atas jam 12 malam. Bahkan kadang sampai jam 3 jam 4 itu aku hampir setiap hari selama insomnia gitu. Iya, yang pertama itu karena insomnia, aku orangnya nggak mau insomnia. And then yang kedua itu soalnya aku suka banget nge-game gitu ya. Jadi kan kalau memang orang nge-game pasti tidurnya itu bener-bener enggak. Apakah semua player game tidurnya di atas jam 12 ke? Ya, aku yakin gitu sih. Karena kalau orang game itu pasti gamer itu pasti tidurnya di atas jam 12-an gitu lah. Karena itu jam-jamnya mereka on fire gitu. Oh iya. Kembali ke topik aja deh. Jadi pertama di jam 12 sama sekitar jam 2 sampai jam 3 itu yang paling sering aku rasain sih. Terus terang kayak aku bilang tadi, bener-bener nggak ada indra keenam di dalam diri aku ini. Cuma sesuatu yang bisa bikin bulu aku merinding, padahal nggak ada apapun. Coba lu bayangin ya, lu cuma main game, tahu-tahu bulu lu merinding gitu, kan aneh gitu ya. Gue main game dan bulu gue merinding. Aneh banget kan? Ya. Jadi dan gue tuh punya penglihatan di bagian mata samping aku itu bagus. Jadi kayak aku misalnya aku madepnya ke sana, tapi gue lihat lu di sini tuh kelihatan banget lu lagi ngapain gitu. Ekor mata. Iya, jadi gue punya mata ekor yang cukup bagus sih ya. Jadi kan gue tuh setiap malam itu main game itu mungkin bisa sampai jam 3 di bagian ruang tamu kan. Iya, bener serius aku sering banget. Apalagi Gue kalau ngabarin kamu kapan nggak bakal jam segitu. apalagi ini pandemi covid itu bener-bener aku sering banget ngeliat ada jam 3 soalnya kan besoknya nggak apa-ngapain gitu kan. Jadi ya bener-bener aku sampai jam 3 dan di ruang tamu itu
mata ekor aku tuh selalu terarah ke bagian lorong kamar mandi. Jadi di ruang tamu aku itu kan di sebelah sini. Nah, kan tuh ada lorong. Lorong itu tuh ntar melewati dapur terus baru kamar mandi, sama kayak ada di bagian kamar mandi itu kayak di atapnya itu ada tandon gitu, ada tembok sama ada tandonnya di atasnya. Nah di bagian situ aku selalu ngerasa nggak enak. Kenapa ya? Mungkin aku nggak bisa bilang ini real gitu, atau mungkin pasti banyak yang nggak percaya, tapi emang kalau lu sendiri yang di tempat itu, di titik itu, lu baru bisa ngerasain. Jadi jadi lu nggak bisa sekedar dengerin omongan aku gitu loh. Jadi vibe-nya beda. Lu harus ngerasain sendiri. Apa lu harus di titik itu gitu. Jadi ya setelah itu aku main game, mata ekor aku tuh kayak ngerasa ada, tuh tahu kan kalau ada orang lewat kan pasti ya mata ekor tuh pasti kelihatan. Manusia punya kepekaan sih, kayak sekedar lewat gitu. Iya, paham. Nah, tapi yang aneh itu bahwa orang lewat yang aku rasain itu bukan di jubin, bukan di lantai, tapi di tembok nih. Aneh nggak sih, kayak Spiderman aja gitu. Di tembok lewat. Apaan tuh? Itu gue positingin mungkin kucing hitam gue sentrin. Gue sentrin di bagian tandon atas itu gue sentrin. Mungkin tadi kucing hitam gue cari nggak ada, tapi berarti itu coba positif thinking dulu. Mungkin itu apa? Kayaknya yang aku bilang tadi, aku belum nggak punya yang udah 6 dan aku nggak bisa lihat. Tapi waktu aku sentrin tandon itu, lu ngerti gak sih level merinding tuh ada gitu? Iya paham. Merinding itu punya level tersendiri, dan ketika aku sentrin tandon itu tuh merindingnya itu udah mencapai level udah kayak puncak dari level merinding yang punya gitu. Dan seketika gue ngerasa oke, waktunya tidur gue. Wah siap. Game udah HP cas dan selesai, waktunya lu istirahat. Dan jadinya mulai sekarang kalau masuk ke kamar mandi aku pasti nggak ngeliatin tandon itu. Kalau ngeliatin pasti kayak malas mandi gitu ya. Atau mungkin buat gue gini kali, kenapa lu kayak punya perasaan kayak gitu? Mungkin ya ini ada atau nggak ada sih ya. Mungkin yang punya rumah nih ibaratnya gini kali, ini anak game terus kali ya udah deh gue kasih penampakan dulu biar dia jangan lagi mulu gitu. Mungkin istilahnya kayak istilah jokesnya gitu kan, mungkin aja. Tapi soalnya di rumah itu kan aku tinggal sama bokap sama eyangti juga. Bokap sama eyangti. Eyangti aku itu kan udah ditinggal sama eyangkong aku. Jadi udah ditinggal sama kakek aku. Dan eyangti aku tuh sering bilang, kamu ngapain aja di sini? Aku pasti ngeliat. Wadah jauh. Itu gue sebagai anak apa ya, yang nggak terlalu pinter tentang kerohanian, tentang bau mistis, gue pasti cuma mikir apa sih? Oh mungkin ngeliatnya dari surga kali. Oh iya bisa. Masa iya ngeliatnya di rumah ini? Dia dekam di mana gitu kan? Iya. Gabut amat gitu. Tempatnya doi di mana gitu kan? Ya udah, jadi positif thinking aja sih. Mungkin selama ini aku rasain keberadaan doi. Kalau emang keberadaan dia ya masih puji Tuhan sih, masih bersyukur ya. Jadi kurang lebih gitu sih yang aku rasain tentang di rumah. Jadi gitu. Dan aku punya cerita lagi sih. Jadi selain di rumah, ada lagi yang pernah aku rasain tentang keberadaan sesuatu itu yang aneh gitu menurut aku. Dengan orang yang nggak punya indera keenam kayak gini, tapi bisa ngerasain kayak gitu. Jadi gue pernah nantangin kayak kayak makhluk-makhluk kayak gitu. Oh, kayak uji nyali sendiri gitu. Bahkan salah satunya kan sama lo juga waktu itu kan. Oh ya kan? Apakah saya juga ikut? Jadi itu dulu guys. Nah, tapi mungkin dia nggak ngerasain apa-apa coy, karena kedua temen gue, salah satunya dia sama satu lagi temen gue yang satunya itu mungkin nggak ngerasain apa-apa. Tapi gue terus terang waktu itu ngerasain sesuatu. Jadi kita tuh waktu itu kan di kayak taman gitu, kayak di dekat rumah gue waktu itu. Nah di atas kita waktu itu tuh banyak pohon jati gitu, banyak pohon gede banget. Jadi semakin gede pohonnya kan daunnya kan banyak gitu kan. Iya benar banyak. Itu mata ekor aku tuh udah lagi di situ. Jadi kayak mungkin mata ekor cuma ngeliat pohon-pohon gelap gitu. Tapi kan aneh gitu ketika gelapnya itu bergerak gitu kan. Lo kayak misalnya orang bergerak di kegelapan pasti kayak ada yang bergerak gitu. Jadi di mata ekor aku waktu itu kelihatan di bagian pohon atas pohon itu kayak mungkin ini kucing, mungkin ini hewan kayak atau ya pasti di pohon ada 3 hewan, pasti pohon ada hewannya gitu kan. Tapi masa hewan bisa menggerakkan kegelapan gitu? Kayak sosok hitam yang bergerak gitu kan aneh juga gitu menurut gue. Kalau menurut gue berarti keistimewaan dulu ya di
mata ekor lo itu. Memang kalau meskipun lo nggak ngerasa lo nggak punya kemampuan untuk melihat hal itu, tapi lagi-lagi di sini mata ekor lo yang ngeliat ya berarti memang mata ekor lo itu memang sedikit punya problem. Tapi ya gue nggak tahu gimana, mungkin kalau kalian yang pernah ada cerita tentang mata ekor itu juga bisa komen di bawah sih, kayak gimana cerita dari mata ekor itu. Terus terang gue nggak tahu juga, tapi ya dia punya mata ekor gimana gue nggak tahu ya, karena emang terus terang aku bener-bener nggak bisa lihat kayak gituan. Aku nggak bisa, kalau denger sih mungkin pernah, kalau kayak dengar gitu mungkin pernah, tapi kalau lihat gitu nggak pernah. Karena emang nggak karuniai indra keenam kayak gitu dan semacamnya. Cuma aku kayak tadi di awal aku bilang, aku nggak tahu ini imajinasi atau apa, tapi yang jelas mata ekor aku selalu melihat, bukan selalu sih, cuma kayak kadang ngerasa yang aneh gitu, yang nggak seharusnya bikin bulu merinding gitu kan. yang seharusnya bikin bulu merinding, Harusnya tuh nggak perlu bikin bulu merinding gitu, tapi kok kadang mata ekor tuh bisa bikin ngeliatin sesuatu yang aneh gitu. Dan ketika mata normal aku lihat, bukan mata ekor, itu nggak ada apa-apa, itulah yang aneh di situ titik. tapi lo ngerasa kalau ada sesuatu, Iya. ada samping lah gitu ya. Bahkan aku juga terus terang nggak percaya guys sama namanya itu kesurupan, karena aku belum pernah ngalamin itu. Dan aku waktu itu tuh bikin konten tentang nantang si makhluk-makhluk gaib itu dengan tujuan tuh pengen mereka tuh sebenarnya ngerasukin aku kan. Aku pengen banget kayak gitu, cuma tuh aku tuh nggak pernah namanya, yang mau dirasukin, nggak ngerti rasanya kerasukan tuh kayak apa. Jadi kayak nantangin, lu berani nggak, lu ada apa enggak gitu, kalau ada ya buruan nih, badan juga sediain gitu kan, nggak mau dirasukin dan nggak kerasukan juga gitu. mungkin kalian kalau yang udah pernah istilahnya kesurupan bisa komen di bawah rasanya kayak gimana sih. Iya, gue Iya. butuh banget. Soalnya jujur gue juga belum pernah kesurupan gitu loh. Jadi kita berdua nih belum pernah kesurupan. Serius. Nah, jadi gitu ya. Kalau hal-hal mistis yang ada di hidup, kurang lebih yang lainnya sih nggak terlalu penting, mungkin cuma kayak kedengeran sesuatu gitu, Suara-suara gitu ya. kayak misal waktu aku cuma di rumah sendiri gitu, tahu-tahu ada suara gitu kan. Nah itu mungkin orang pasti pikir cuma tikus atau apa gitu ya. Jadi mungkin nggak ada gunanya juga gue ceritain. Terus yang waktu pernah di rumah sepupu gua, waktu itu ada pintunya tuh kayak buka sendiri jam 3 pagi. Itu juga mungkin banyak orang yang nggak percaya, soalnya waktu itu juga aku ngerasa halu aja sih. Mungkin emang dari tadi pintunya terbuka segitu, tapi di mata gue yang jelas gue main game pintunya sebenarnya nggak segitu kebukanya kan. Dilebar lagi. Ya itu melebar sendiri dan nggak pas gue lihat gitu. Itu juga mungkin kalau gue ceritain gak orang yang percaya. Jadi mungkin yang paling realistis yang bisa gue ceritain ya itu tadi, tentang di rumah gue sama yang gue tantangin itu si makhluk gaib di taman gitu. Kurang lebih itu sih yang bisa gue ceritain buat sobat semua. Oke, Dendi, lu udah boleh share banget tentang cerita lu tentang paranormal experience lu di sini. Gua terima kasih banget. Dan buat kalian juga guys yang lagi nonton video ini, ya gua nggak pernah tahu ya kapan kita bisa ngalamin peristiwa-peristiwa kayak gitu, kapan kita bisa seenggaknya kayak mungkin dia atau kalian ada yang punya istilahnya mata ekor juga pernah ngasih kayak gitu. Ya kalau menurut gue sih mungkin lebih berpikir positif aja, sama mungkin lu bisa ngebanyakin doa lu bisa memprotek diri lu dari iman yang lu apa punya, itu kan bisa gitu ya. Dan ya mungkin menurut gue segitu dulu aja video tentang paranormal experience kita pada konten sekarang. Dan buat video selanjutnya tungguin aja, makanya jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, dan dislike kalau nggak suka sama video ini, terserah. Dan gua harap juga kalian kasih komentar di kolom di bawah ini, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk membuat sampai 1000 subscriber, dan jangan lupa yang lain dan notification bell di samping tanda subscribe biar kalian tahu update terus dari channel ini. Dan gua harap kalian terhibur sama video ini. Thank you guys for watching. See you in the next video, and I'm Johannes. Signing out.